Baca Pressers lebih di sini. Nah, di video ini saya akan bahas inilah Ken Bunsoku tingkat super dari Mihawk. Dan inilah peran Mihawk di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Kita pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta saat ini, kalian sudah bisa join di membership channel review Nomi untuk mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu seperti yang bisa kalian lihat. Nah, kali ini kita akan bahas nih salah satu karakter paling misterius di dunia One Piece. Dimana karakter ini dimunculkan sejak awal sekali One Piece, tapi kekuatannya bahkan belum diketahui maksimumnya sampai sekarang. Ya mungkin selain title-nya sajalah dan beberapa perkataan tentang Mihawk ini, contohnya seperti pendekar pedang terhebat di dunia dan rival Shanks ketika Shanks ini masih punya dua tangan. Dimana kedua karakter ini, Mihawk dan Shanks ini adalah karakter yang diperkenalkan dari awal banget, tapi kita masih minim informasi. Dan saya pun sangat yakin, Mihawk ini akan menjadi salah satu karakter kunci di One Piece ini, mengingat dia termasuk karakter yang dikenalkan di chapter yang memorable, yaitu di chapter 50. Ya mungkin teman-teman chapternya yang memorable ini seperti contohnya di chapter 1 ini adalah kemunculan Roger, lalu chapter 50 kemunculan Mihawk, chapter 100 kemunculan Dragon, dan chapter 500 kemunculan Rayleigh. Lalu apakah chapter 1000 akan muncul orang? Saya pernah bahas di video ini, mungkin bisa dicek. Dan apakah ada hubungan antara Mihawk dengan Rayleigh juga, di mana Mihawk 50, Rayleigh 500? Ini cukup menarik sih, akan saya bahas juga di video lain ya. Oke, jadi kira-kira Mihawk ini bagaimana sih? Kemunculan pertamanya aja udah menjelaskan dia dapat menghancurkan armada Don Krieg dengan 50 kapal dan 5000 awak kapal seorang diri. Serta menurut saya, pribadi dari Mihawk ini sangat berbeda dari awal kemunculannya hingga semakin kesini. Awalnya, dia ini terlihat seperti orang yang suka mengejek orang lain dengan mengatakan Zoro lemah atau apapun. Lalu dari pertarungan itu pun antara Zoro versus Mihawk diketahui, Mihawk ini satu-satunya orang yang dapat menahan serangan Onigiri dari Zoro. Itu pun dari perkataan Johnny bahwa Onigiri ini adalah serangan yang 100% pasti akan mengenai lawan. Ya sebenarnya sejauh cerita One Piece berlangsung, yang bisa menangkis serangan Onigiri ini hanyalah Mihawk dan juga Luffy. Dimana untuk kasus seperti Mr. 1, dia ini bukan menangkis, tapi dia memang menahan dengan tubuhnya yang dari besi ini. Untuk kasus Luffy, dia bisa menahan arah serangan dari Onigiri ini. Ini benar-benar murni menangkis. Dan untuk kasus Mihawk, ini sebenarnya lebih advance lagi. Dia bahkan menahan serangannya tepat di titik lemah dari serangan Onigiri, alias ketika ketiga pedang dari Zoro ini berada di satu titik yang sama. Bahkan ditahan hanya dengan menggunakan mainan pisau saja. Jujurnya, karena ini adalah zaman dari pre-time skip, kita pun masih belum jelas permasalahan Haki oleh Oda Sensei. Jadi pada saat itu kita menganggap, oh mantap sekali Mihawk ini. Tapi jika saat ini kita pun sudah tahu Haki ini bisa saja Mihawk memang membaca gerakan Zoro tersebut sehingga mungkin dia bisa menahan di waktu yang tepat dan di saat yang tepat juga. Tapi tentu tidak menutup kemungkinan bahwa persoalan kenapa Mihawk ini bisa melihat arah serangan dari Zoro itu tentu saja ada hubungannya dengan skill berpedang dari Mihawk ini yang jelas berada di puncak dunia. Dia ini seorang pendekar pedang terhebat loh. Lalu pertarungan Mihawk melawan Zoro ini menurut saya benar-benar pertarungan yang sangat penting. Karena pertarungan tersebut mengubah trio monster dari topi jerami. Pertama, dari Zoro sendiri ini sudah jelas sekali. Di situ akhirnya Zoro merasa hidupnya ternyata sangat kecil sekali karena ternyata ada orang lain yang sekuat Mihawk. Bahkan levelnya pun sangat luar biasa yang Zoro sendiri berkata mustahil ada orang sekuat itu. Dimana dari situ Zoro memutuskan untuk terus berlatih agar lebih kuat lagi hingga bisa melampaui Mihawk. Lalu Luffy sendiri tentu saja dia ini akhirnya merasakan betapa mengerikannya si Chibukai dan dunia luar. Dan semakin dalam juga ikatan antara Luffy dengan Zoro. Serta Sanji pun diam-diam dia pun terpengaruh loh.
Ya sebenarnya saya baru baca One Piece ini ngulang dan sudah melewati di sini, dimana terlihat sekali Sanji ini awalnya hanya hidup seadanya. Tapi setelah melihat Zoro, di situ awalnya dia berkata, kenapa kau tidak membuang ambisimu jika impianmu sangatlah mustahil? Tapi setelah Sanji ini melihat tekad Zoro dan tekad Luffy di sana, akhirnya Sanji pun setuju untuk gabung dengan Luffy dan percaya akan All Blue ini. Dimana Sanji semakin yakin dan semakin teguh dengan pendiriannya juga. Jadi jelas kemunculan Mihawk di sana itu pun sudah menjadi satu peran yang sangat penting. Nah dimana setelah dari insiden itu, kita pun melihat bahwa Mihawk ini sangat tertarik dengan perkembangan dari kru mereka alias Luffy dan juga Zoro. Dimana tidak jauh setelah itu, dia datang ke Pulau Shanks untuk berkata tentang bocah kecil yaitu Luffy ini, dimana itu menunjukkan poster buronan Luffy yang pertama. Serta di perkumpulan para Shichibukai pun, Sengoku dan Doflamingo kaget karena Mihawk ini sebelumnya tidak pernah hadir sekalipun. Tapi kenapa dia tiba-tiba hadir dan berkata dia tertarik dengan seorang bajak laut? Ya mungkin dengan bajak laut lah. Tentu saja bajak laut yang dimaksud ini pasti Luffy dan juga Zoro. Karena pertemuan itu ada setelah insiden dari Alabasta, di mana Luffy dan Zoro mendapatkan bounty juga kan, kenaikan bounty Luffy dan bounty pertama dari Roronoa Zoro. Nah, di sini pun sebenarnya kita melihat Kuma juga di pertemuan tersebut. Mungkin itu pula yang menjadi alasan yang sangat baik kenapa Kuma mengirim Zoro ke tempat Mihawk ketika di Sabondi kan. Ini sebenarnya ada sangkut pautnya juga. Ya tentu saja dia mengirim semua kru Luffy ini ke tempat-tempat yang pas untuk berlatih. Contohnya seperti Franky ke tempat Vegapunk, ya mungkin labnya doang lah. Lalu Sanji ke tempatnya Ivankov karena kita pun tahu Ivankov dengan Kuma ini sesama anggota revolusioner dan sudah sangat dekat sekali. Tapi satu pertanyaan yang sangat aneh, kenapa Kuma ngirim Zoro ini ke tempatnya Mihawk? Dimana di Pulau Mihawk ini bahkan tidak ada siapa-siapa selain babon-babon yang ada di sana saja bukan? Apakah Kuma berharap Zoro ini dapat berlatih dari babon-babon saja? Saya sangat tidak yakin sekali. Jadi di situ saya cukup penasaran di mana Kuma ini sudah sangat yakin bahwa Mihawk ini tertarik terhadap Zoro dan bisa saja akan membantu Zoro ini. Itu pula alasan kenapa dia melempar Zoro ke tempatnya Mihawk. Ya sejujurnya ini pun berhubungan dengan teori saya di mana Mihawk ini sebenarnya adalah bagian dari anggota revolusioner yang sudah saya bahas juga di video ini dan akan sangat mind blowing. Mungkin kalian bisa cek juga. Oke, kita kembali ke kekuatan dari Mihawk. Di Marineford, dia ini pertama kali langsung ngetes serangan yang menurut saya biasa-biasa saja lah. Itu pun ke arah Shirohige. Dan situ Mihawk berkata, saya ingin melihat jarak di antara dirinya dengan Shirohige ini. The distance lah maksudnya. Tapi ketika Jozu menahannya, langsung banyak yang bilang, wih Jozo ini pasti lebih kuat dari Mihawk lah dan sebagainya. Tapi sepertinya di situ pun sudah cukup jelas Mihawk ini hanya ngetes dan ingin mengetahui jarak di antara dirinya dan dia pun sangat yakin serangan dari Mihawk tersebut tidak akan berpengaruh apa-apa ke Shirohige. Mungkin jarak di sini seperti jarak kekuatan lah. Apakah saya masih sangat lemah jika dibandingkan dengan Shirohige? Kurang lebih seperti itu. Dan banyak juga nih yang ngomong, lah Mihawk kuat apanya, dia ngelawan Luffy aja nggak bisa ngebunuh kok di Marineford. Sebenarnya di sini dan dari perkataannya pun cukup jelas bahwa Mihawk ini memang tujuannya untuk ngetes Luffy. Karena toh jika kita lihat dari sekian banyak karakter yang ada di perang tersebut, seperti ada Komandan Shirohige, ada aliansi yang lain, kenapa dia memilih untuk langsung menghadang Luffy di sana? Karena yaitu dia ini ingin tahu sehebat apa Luffy dan apakah dia pantas jadi Raja Bajak Laut seperti yang pernah Luffy katakan di awal pertemuan mereka. Apakah Luffy ini cocok menyandang sebagai seorang Raja Bajak Laut? Ini pun sebenarnya ada hubungannya dengan kata-kata yang akan saya sampaikan nanti. Jadi, walaupun serangan-serangan dari Mihawk ini dapat dikatakan fatal lah dan mengerikan, tapi dia masih sangat santai dalam menyerang Luffy ini. Mungkin untuk kata-kata jelasnya bahwa Mihawk ini jelas jauh di atas Luffy pun dikatakan oleh Mihawk sendiri. Yaitu ketika Mihawk ini berkata, "You remain within my range." Sebenarnya ini bisa diartikan di dua bagian sih. Pertama, jarak Luffy ini masih dapat diantisipasi oleh Mihawk dan ini kita pun melihatnya. Lalu yang kedua, ini berhubungan dengan jarak yang dia katakan ke Shirohige sebelumnya
untuk ngetes lah dimana dia ingin tahu seberapa perbedaan dirinya dan Shirohige. Lalu untuk Luffy pun dia sudah tahu jarak perbedaannya, jadi di sini makanya Mihawk sangat santai. Dimana setelah itu, hampir semua orang akhirnya datang membantu Luffy. Mulai dari Buggy, lalu ada Crocodile, Mr. Satu, dan yang lain-lain. Dimana Mr. Satu ini pun dikalahkan satu hit saja, padahal Zoro hampir mati melawan Mr. Satu. Dimana setelah akhirnya Vista datang untuk membantunya, disitu kita mendapatkan quotes terbaik di sepanjang One Piece. Ya mungkin kalian pun pasti tahu dong tentang kekuatan dari Luffy ini, dimana dikatakan ini adalah kekuatan yang paling mengerikan di dunia, bahkan lebih mengerikan dari buah iblis dan haki sekalipun, yaitu kekuatan untuk orang-orang dapat berpihak kepadanya. Mihawk ini menurut saya termasuk salah satu karakter yang paling kalem atau paling santai lah di dunia One Piece. Ya contohnya selain Kuma lah. Karena ketika seantero One Piece, ya kecuali Angkatan Laut lah, kaget melihat Shirohige yang ditusuk oleh Squardo. Di situ, Mihawk hanya diam saja dengan tenang. Lalu bahkan ketika semua orang pun kaget melihat Luffy mengeluarkan Haosoko Hakinya, Mihawk hanya bertampang biasa saja juga. Ini pun sebenarnya cukup mencurigakan kenapa hanya Mihawk yang dipampang dari sekian orang penting yang ada di sana. Seperti Garp, Shirohige, Admiral, dan yang lain-lain. Kenapa harus ada satu Mihawk? Dan jika kita kembali ke seberapa kuat Mihawk, sejujurnya jawaban ini pun masih sangat tentatif sih. Tapi mengingat dia ini rival dari Shanks, bahkan ketika Shanks masih punya 2 tangan loh, bukan satu seperti sekarang. Dimana bareng sama Jackie coy, setara. Dia pun mempunyai pedang terhebat di dunia alias Yoru yang termasuk ke 12 pedang terbaik di dunia. Dia kemana-mana sendiri dengan perahu kovinnya yang pastinya skill navigasinya pun akan sangat mantap. Dia pula yang mengajari Zoro Bushosoku Haki yang sangat hebat sampai Zoro sangat advance seperti itu, yang berarti level Busho dari Mihawk ini pun pasti sangat gila. Serta jika kita lihat favorite card, awalnya, nama dari Mihawk ini mau dikatakan sebagai Sendrigan Mihawk. Dimana Sendrigan ini adalah mata yang dapat melihat apapun dengan jelas. Tapi akhirnya diubah oleh Oda menjadi Hawkeye saja atau si mata elang. Dimana pasti itu ada hubungannya dengan yang namanya Kenbunsoku Advance-nya. Saya pun sangat yakin dia dapat melihat masa depan dari Mihawk ini mungkin di level yang sangat hebat. Lalu Haosoko, ini menarik sih. Jadi jika disetarakan, levelnya ini tentu saja Mihawk ini pasti setara dengan Yonko yang ada. Jadi siapa sih lawan akhir Mihawk kira-kira nanti? Banyak yang bilang juga dia akan mati ketika melawan Shiryu atau Shiryu, dan Zoro akhirnya akan mengalahkan Shiryu untuk merebut tahta pendekar terhebat. Ya sebenarnya itu cukup menarik, tapi saya kurang menyukai ide tersebut karena saya menunggu sekali rematch antara Mihawk melawan Zoro di akhir pertarungan. Ya dimana mereka ini bertarung serius tapi bukan pertarungan hidup mati lah, dimana pasti itu akan sangat epic sekali momennya. Murid melawan gurunya, wah ini akan sangat gila sekali. Dan seperti yang saya katakan di awal juga, Mihawk ini karakter yang sudah diperkenalkan sejak awal sekali yang tidak kalah penting dengan Shanks. Jadi saya pun sangat yakin dia akan berperan sangat penting di peran akhir nanti. Mungkin dia bisa menjadi salah satu karakter kunci juga. Nah jadi itulah menurut saya pembahasan tentang Mihawk ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan bagaimana Mihawk ini menurut kalian di kolom komentar di bawah. Dan lagi-lagi saya sampaikan, untuk kalian yang ingin join di membership channel The Filmomi, untuk mendapatkan badges, emoji yang lucu, serta nama kalian dipampang seperti di atas ini, kalian hanya tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue The Filmomi pamit, and I'll see you guys next time.